wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala as-sakinata ala qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid As-Salam Al-Jami' dan seluruh jamaah yang insyaallah kita semua sama-sama dalam perlindungan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa mengawali hari kita dengan ibadah lewat pelaksanaan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tolabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Seperti biasa, mari kita sama-sama mengawali ta'lim kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah Fatihah ini Allah senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita sehat lahir dan batin. Allah anugerahkan kita rezeki yang berkah dan berlimpah serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hajihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin lewat kitab syarah Dalilul Falihid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu, dan darinya maksudnya dari sahabat Abu Hurairah. Karena pada hadis yang lalu diriwayatkan juga oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab Abu Hurairah ini memang dikenal sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi zat
yang jiwaku berada dalam genggamannya. Laulam tuznibu, seandainya kalian tidak ada yang berbuat dosa, la jahaballahu bikum, pasti Allah akan musnahkan kalian, akan habisi kalian. Wala jaa biqaumin yujnibuna, kemudian Allah pasti akan mendatangkan kaum yang baru, manusia-manusia yang baru. Fayastaghfirunallah, maka mereka yujnibuna, berbuat dosa. Fayastaghfirunallah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru lahum, maka Allah pun kemudian mengampuni mereka. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini hadis kalau kita pahami redaksinya, bunyinya, substansinya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala benci kalau kita enggak berbuat dosa. Sampai-sampai Nabi bilang, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Wahya kalimatul qasmi, ini redaksi lafaz wallazi nafsi biyadihi itu kalimat sumpah. Jadi Nabi bersumpah di hadapan para manusia, para sahabat, demi Allah. Ini kalau Nabi udah bersumpah, berarti ini udah benar banget. Dan kalimat sumpah yang disampaikan Nabi di hadapan para sahabat ini bermaksud dan bertujuan agar para sahabat ini fokus mendengarkan apa yang akan disampaikan Rasulullah. Kalau kita ngasih tahu orang gini, nih gua kasih tahu nih, sumpah. Itu kan maksudnya buat menarik perhatian orang. Biar orang fokus, wah apa nih, mau ngomong apa dia nih. Jadi ini maksud kalimat sumpah Nabi. Di samping memang sumpah ini adalah sumpah yang mengandung kebenaran, hak. Laulam tujnibu, kalau kalian enggak ada yang berbuat dosa, la jahaballahu bikum, Allah akan musnahkan kalian. Wala jaa biqaumin yujnibun, maka Allah akan ciptakan kaum-kaum baru, manusia-manusia baru yang berbuat dosa. Fayastaghfiruna, mereka kemudian mohon ampun atas dosa-dosanya. Fayaghfiru lahum, maka Allah pun mengampuni permohonan ampun atau dosa-dosa mereka. Jadi ini kalimatul majazi, kata-kata kiasan. Artinya yang disampaikan Nabi ini adalah sebuah pengandaian. Andai kalian semua ini manusia nggak ada yang berdosa, Allah akan musnahkan. Faktanya nggak ada manusia yang kagak berbuat dosa. Coba dah. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, nggak ada manusia satupun yang nggak pernah berbuat dosa. Dari Nabi Adam, Allah padahal udah bilang, udah ngasih ingat, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Hei Adam, ongko lu di surga. Sama bini lo mau ngapain aja tuh, makan tuh fasilitas yang ada di surga. Cuma Allah bilang jangan deketin itu pohon.
Ya itulah kehidupan, karena godaan bujukan iblis. Akhirnya Nabi Adam bukan cuma deketin pohon itu doang, bahkan makan buahnya. Itulah manusia. Dari zaman Nabi Adam, pasti manusia itu punya dosa, punya salah. Kullu bani Adam hatta'un, semua anaknya Nabi Adam, maksudnya manusia, pasti punya salah. Wa khairul hatta'ina, dan sebaik-baik orang yang bersalah, at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat. Allah senang banget, cinta, suka, bahkan gembira kepada hambanya yang berbuat dosa lalu dia sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin udah saya sampaikan hadisnya. Gembiranya Allah dalam menerima taubat hambanya lebih gembira daripada orang yang kehilangan kendaraannya, yang di dalam kendaraan itu ada berbagai perbekalan selama dia perjalanan. Tiba-tiba kendaraannya, ontanya hilang, berikut dengan perbekalannya. Cari sono sini nggak ketemu, ampe putus asa, tidur di bawah pohon. Begitu dia bangun, itu onta ada di depan mukanya, lengkap dengan bekal yang ada di situ, nggak ada satupun yang hilang. Itu bisa dibayangkan bagaimana senangnya itu orang ketika ketemu lagi dengan barang yang hilang itu. Tapi senangnya dia dengan menemukan kembali barangnya yang hilang tidak lebih senang daripada senangnya Allah terhadap hambanya yang ketika dia salah lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita baca Quran, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi kita kalau habis berbuat dosa, itu yang paling cakep kita buru-buru bertaubat. Tapi tentu bukan dengan unsur niat yang sengaja, gua mau berbuat dosa, yang penting ntar gua buat taubat. Enggak. Jadi kesalahan yang tidak kita rencanakan. Kan pastinya kita ini nih manusia, setiap menjalankan aktivitas hidup pasti kita terperosok sadar atau enggak sadar dengan kesalahan. Nah kita buru-buru tuh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang dengan taubat hambanya. Jadi di dalam kitab syarahnya dikatakan, qala Ibnu Malik, berkata Imam Ibnu Malik, laisa hajat tahridun linnasi 'alal junub. Ini hadis ini bukan perintah kepada manusia agar berbuat dosa. Kan kalimatnya, kalau kalian enggak ada yang berbuat dosa pasti Allah musnahkan. Seakan-akan perintah Allah berbuat dosa lah. Enggak. Karena faktanya tadi enggak ada manusia satupun yang tidak terlepas dari dosa. Maka ketika kita habis melakukan perbuatan dosa, buru-buru segera kita bertaubat kepada Allah. Dan Allah senang ketika hambanya bertaubat atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi fi Ibrahim. Hadis yang berikutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tala. Tala ay bimakna qara'a, membaca. Qaulallahi, firman Allah, fi Ibrahim, di dalam surat Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad membaca ayat Quran yang ada di dalam surat Ibrahim ayat 36. Yang bunyi ayatnya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Rabbi, Tuhanku, innahunna, sesungguhnya berhala-berhala itu, ablalna, telah membuat mereka tersesat, kasiran, banyak yang tersesat, minan nas, daripada manusia. Paman tabi'ani, maka barang siapa yang mengikuti ajaranku, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia golonganku. Ini ucapan Nabi Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ucapan Nabi Ibrahim ini mencerminkan tentang penyesalan Nabi Ibrahim terhadap ulah umat-umatnya yang masih pada nyembah berhala, nyembah patung. Artinya dalam kalimat ini Nabi Ibrahim berlepas diri terhadap umatnya yang masih pada nyembah patung. Termasuk bapaknya Nabi Ibrahim, bapak angkatnya yang namanya Azar. Azaru asnaman alihah. Kan ada tuh, yang menjadikan patung sebagai Tuhan. Tapi Nabi Ibrahim bilang, paman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, siapa yang ngikutin ajaran saya, dia itu umat saya, golongan saya. Tolong dia. Jadi ini juga permohonan Nabi Ibrahim terhadap umatnya yang tetap setia menjalankan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Minta keselamatan buat umatnya yang tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulu Isa, dan Nabi juga membaca ucapan Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 118. Apa ucapan Nabi Isa nih di dalam Al-Ma'idah ayat 118? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum, ini ucapan Nabi Musa di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 118. In tu'adzibhum, ya Allah, jika engkau siksa mereka umatku, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka ini kan hamba. Jadi ini permohonan Nabi Isa buat umatnya yang pada membangkang. Tahu sendiri kan Bani Israel. Yang sekarang kita lihat orang-orang Israel. Kalau kata orang Betawi, orang-orang meded semua. Jangankan membuat perjanjian dengan sesama manusia, orang Bani Israel sama Allah aja bikin perjanjian dilanggar. Apalagi tibang PBB, ya. Watak orang Bani Israel. Itu Nabi Isa
minta ampun buat umatnya dengan bahasa apa ya, yang diplomatis lah. Ya Allah, jika engkau siksa mereka umatku, kan mereka hambamu juga. Masa engkau tega, bahasanya begitu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, karena memang engkau adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini kalimat cakep. Permohonan Nabi Isa kepada umatnya agar tidak menyiksa umatnya. Ya Allah, jika engkau siksa mereka, kan mereka hambamu juga ya Allah. Dan jika engkau ampuni mereka, karena memang engkau zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini baca dua ayat ini lagi. Farafa'a yadayhi, maka kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa. Wa qala, sambil mengucapkan Allahumma ummati ummati ummati. Ya Allah, umatku umatku umatku, maksudnya selamatkan umatku ya Allah. Jadi Nabi habis baca dua ayat tadi tuh, permohonan Nabi Ibrahim buat umatnya dan permohonan Nabi Isa buat umatnya, Nabi langsung ngangkat tangan. Ya Allah, umatku, umatku, selamatkan umatku. Wabaka, dan Nabi ngucapin doa itu sambil nangis. Bahkan di dalam syarahnya dijelaskan, bakiyun sadidun, nangis yang sangat, maksudnya sesungguhkan. Nabi nangis sesungguhkan, berdoa agar minta umatnya, kita diselamatkan. Allahumma ummati ummati, sambil nangis sesungguhkan. Nih, kalau kita telusuri, banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu sering menangis buat umatnya. Ketika Nabi mau menjelang ajalnya, itu yang Nabi ucapkan, yang Nabi sebut kita, bukan keluarganya, bukan anaknya. Ummati, ummati, ummati. Ini kita kalau renungin ini, kita bisa netes air mata. Jadi Nabi saat menjelang wafatnya, yang keluar dari lisannya yang mulia bukan anak-anaknya, kita. Ya Allah, umatku, umatku, selamatkan umatku. Kalau orang kan kebanyakan kalau udah mau mati, anaknya dikumpulin. Yang diomongin apa? Warisan. Tong, ono tanah yang di sono jangan lu jual ya. Emang apa Pak? Punya orang? Lah punya orang lu jual. Nabi yang keluar dari mulutnya itu adalah ummati, ummati, Allah selamatkan umatku. Ada lagi hadis riwayat sahih. Ketika Nabi masuk ke dalam surga, dan memang surga ini enggak boleh dimasukin oleh siapapun sebelum Nabi. Ada hadisnya begini, ati babal jannati yaumal qiyamati fayaqulul hajinu man anta faqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu alla abtaha ghairaka. Pada hari kiamat saya mendatangi pintu surga, tiba-tiba penjaga pintu surga nanya, man anta, siapa ente? Ana Muhammad, saya Muhammad. Kata penjaga pintu surga, bika umirtu alla abtaha ghairuka. Denganmu aku diperintahkan oleh Allah, pintu surga ini enggak boleh dimasuki oleh siapapun sebelum engkau yang masuk. Nabi orang yang pertama masuk surga. Begitu masuk ke dalam surga,
yang penuh dengan fasilitas kenikmatan yang begitu luar biasa. Nabi enggak senang, enggak gembira begitu aja. Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sambil nangis, mohon kepada Allah agar umatnya diselamatkan dan bisa juga masuk surga bersama beliau di surga. Ya Allah, coba dah bayangin gitulah. Orang biasanya pemimpin kalau udah senang, fasilitas udah penuh banyak. Bodonanan anak buah mau modar. Kan biasa begitu. Tapi tidak buat sosok Rasulullah. Itu yang disebut umatnya. Bahkan Nabi sampai mengeluarkan doa yang paling mustajab. Setiap Nabi ini punya doa pamungkas. Semua nabi-nabi lain menggunakan doa pamungkasnya ini ketika di dunia. Tapi Rasulullah Nabi Muhammad SAW mengeluarkan doa pamungkasnya di akhirat saat berada di surga untuk menyelamatkan umatnya yang dikenal dengan istilah syafaat. Kalau umat-umat lain, nabi-nabi lain, doa pamungkasnya itu di dunia. Bahkan doa pamungkasnya ada yang doain umatnya biar celaka, saking gedegnya tuh umatnya pada bandel. Tapi Nabi, doa pamungkasnya dibaca di surga untuk menyelamatkan umatnya. Ya Allah. Riwayat lain, Nabi saat dibangkitkan dari kubur. Dan orang yang pertama Allah bangkitkan dari kubur di antara manusia adalah Rasulullah. Begitu Nabi dibangkitkan dari kubur nih, disaksikan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Yang keluar dari mulut Nabi, aina ummati, umat saya mana? Bagaimana keadaan umat saya? Pokoknya kita kalau ngerenengun itu tuh mestinya nangis. Artinya apa? Betapa sangat sayang dan penuh perhatiannya Rasulullah SAW kepada kita. Padahal kita belum kenal. Nabi juga belum kenal sama kita, belum berjumpa sama kita. Ada satu riwayat hadis begini, ucapan Nabi. Nabi bilang, "Wudirtu ikhwani." Saya rindu sama saudara-saudara saya. Ini saat Nabi ngomong begitu, para sahabat bilang, "Ya Rasulullah, alaisat nahnu ikhwanu." Wahai Rasulullah, bukankah saya ini, kami ini saudara-saudara? Tapi Nabi bilang, antum ashabi, kalian ini sahabat-sahabat saya. Walakin ikhwani, tapi yang kumaksud dengan saudaraku adalah man amana bi walam yaroni. Mereka umatku yang hidup di kemudian hari, mereka belum sempat melihatku, tapi mereka beriman, percaya dengan apa yang aku ajarkan. Kita. Jadi Nabi rindu sama kita. Sekarang kita tanya, kita rindu enggak sama Nabi? Udah. Atau begini, dengan kasih sayang dan perhatian yang begitu besar, ditunjukkan Rasulullah buat kita. Pernah enggak kita ketika ingat Nabi, kita sholawat sambil nangis? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, netes air mata kita. Kenapa? Ingat jasa-jasa beliau, kasih sayang beliau. Pernah enggak kita begitu? Kalau dari potongannya enggak pernah sama saya. Nabi begitu sayang. Sampai nangis-nangis sesungguhkan berdoa
kepada Allah agar menyelamatkan kita umatnya. Kalau kemarin kita bicara tentang kasih sayang Allah yang begitu luas, sampai digambarkan kemarin itu di dalam hadis besarnya kasih sayang seorang ibu yang ketika kehilangan anaknya dicari sono sini saking kangen dan sayangnya sama anaknya, belum ketemu, setiap ketemu anak kecil digendong, disusuin, dia anggap anak. Itu menggambarkan betapa besarnya kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Tapi kata Nabi, kasih sayang Allah terhadap hambanya lebih besar dari kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Karena Allah memang bersifat Rahman dan Rahim. Nah ini sekarang Nabi. Jadi Allah pasti memilih kekasihnya karena punya sifat-sifat yang berdekatan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita sering baca tuh di Quran, Nabi itu digambarkan sosok yang sangat penyayang terhadap orang lain. Faqala Allahu, maka kemudian Allah berfirman, ya Jibril ijhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam. Ketika Nabi Muhammad nangis sesungguhkan, Allah perintahkan, wahai Jibril ijhab ila Muhammad, temuin Muhammad. Wa rabbuka a'lam, padahal Allah zat yang maha tahu. Fas'alhu ma yubkihi, tanya sama kekasih Muhammad apa yang membuat dia menangis. Fa'atahu Jibril, maka kemudian malaikat Jibril datengin Nabi Muhammad. Malaikat Jibril tempatnya di atas di alam langit. Diperintah sama Allah nemuin Muhammad. Makanya ada penjelasan begini. Fa'atahu Jibril ijharan li syarafil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa annahu bil mahallil a'la inda maulahu. Jadi datangnya malaikat Jibril nemui Muhammad atas perintah Allah ijharan asyarafa, sebagai tanda kemuliaan al-Mustafa Rasulullah, yaitu Rasulullah. Rasulullah kan adanya di bumi, tapi malaikat Jibril di langit. Atas perintah Allah, malaikat Jibril yang sowan nemuin Muhammad. Ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala, maka malaikat Jibril fa akhbarahu menceritakan alasan kenapa Nabi Muhammad nangis, padahal Allah Maha tahu. Jadi ini ibrah, pelajaran buat kita. Disampaikan ini lewat malaikat Jibril agar kita tahu. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah kemudian berfirman kepada Jibril, ya Jibril ijhab ila Muhammad. Pergi lagi engkau datengin Muhammad. Faqul, dan katakan salamku. Kata Allah, apa salam Allah yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril? Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Sesungguhnya aku pasti ridho terhadap umatmu, wala nasu'uka, dan tidak akan membuatmu kecewa. Allah berjanji kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril bahwa Allah akan memperhatikan, tidak menyia-nyiakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkat permintaan doa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita tuh.
Ya Allah, betapa besarnya kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Makanya Nabi Musa pernah ngomong di hadapan Allah pengen resign jadi nabi. Istilah kerja resign. Jadi Nabi Musa pengen berhenti jadi nabi, minta sama Allah, tapi dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang nabi yang memohon kepada Allah agar melepaskan gelar kenabiannya dan diganti sebagai manusia biasa dengan catatan dia dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa. Artinya apa? Kalau kita ngelihat fakta itu, semestinya kita beruntung, merasa bahagia. Allah takdirkan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi Musa tahu umatnya Nabi Muhammad itu paling diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh umat lain masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad. Dan kasih sayang Nabi Muhammad, perhatian Nabi Muhammad terhadap umatnya begitu sangat luar biasa. Makanya Nabi Musa pengen kita beruntung nih jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hak kita yang paling gampang untuk kita tunaikan terhadap Rasulullah adalah membaca sholawat. Perbanyak. Kita kalau ngebacain hadis tentang fadilah sholawat, wah itu luar biasa. Satu sholawat yang kita baca nih buat Nabi Muhammad, itu pahalanya buat kita Allah kasih 10 rahmat. Siapapun dia umat Nabi Muhammad dan dalam kondisi bagaimanapun, artinya mau serius atau main-main, kalau dia baca sholawat Allah pasti balas 10 rahmat satu sholawat. Kita kalau ibadah nih sholat, kalau enggak khusyuk, rukun syarat sholatnya enggak kita penuhin, belum tentu sholat kita diterima. Tapi kalau yang namanya sholawat, setiap satu sholawat pasti Allah balas 10 rahmat. Boleh jadi sholawat yang kita baca begitu banyak, di mana setiap satu sholawat Allah balas 10 rahmat. Inilah yang akan membackup amalan kita. Sholat kita yang enggak diterima, sedekah kita yang enggak diterima, puasa kita yang enggak memenuhi syarat, boleh jadi nanti di backup dengan pahala sholawat kita. Makanya saya sering sampaikan, dan ini dari guru, kita minimal nih sholawat sehari 100 dah. Istighfar 100, sholawat 100, kawinin tuh. Istighfar kan permohonan ampun kepada Allah. Sholawat kita berharap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kalau kita bicara, kita bahas satu persatu nih, istighfar itu bukan sekedar permohonan ampun, tapi juga amalan yang bisa mendatangkan rezeki. Amalan yang bisa membuka pintu rezeki. Begitu juga sholawat. Ya taruhlah kalau kita bicara bukan karena mohon ampun, kita ngarep yang lain. Di situ istighfar amalan yang bisa membuka rezeki. Dan juga sholawat. Kita kalau ngandelin sholat kita, wallahu a'lam, kan kita tahu kualitas sholat kita. Baru takbir aja Allahu Akbar, harusnya kan kita sholat khusyuk.
Selesai takbiratul ihram, pikiran kita udah kemana-mana tuh. Wah, besok hari Sabtu undangan-kondangan banyak banget ini. Mana gajian masih jauh, lagi sholat. Kalau kita ngandelin sholat kita yang kayak gitu, wallahu a'lam. Makanya perbanyaklah kita beristighfar dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikrar kepada Nabi Muhammad bahwa Allah pasti akan memperhatikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberikan prioritas kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan asbab doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita. Ini emang hadis ini kalau dibaca buat materi maulid bagus. Jadi orang akan teringat dengan jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, walakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wa hin. وصلي وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.